Selamat siang, perkenalkan aku Reti, salah satu financial planner dari financialku.com. Dana darurat itu bisa disimpan juga dalam tabungan yang sama. Nah, ada nggak sih idealnya dana darurat itu sebaiknya disimpan dalam bentuk apa, Mbak? Tabungan kah, investasi, ada produk investasi kah, atau seperti apa? Jadi sebenarnya dana darurat itu kan harus memenuhi syarat ya. Syaratnya itu harus liquid, mudah dijangkau gitu ya, mudah dicairkan. Nah, kalau misalnya instrumennya apa, itu banyak. Bisa yang pertama tadi ya, kita udah bahas tabungan gitu. Terus yang kedua, atau deposito, itu kan juga gampang gitu ya dicairkannya. Yang ketiga mungkin bisa di RDPU, reksadana pasar uang, itu kan juga mudah ya gitu untuk dicairkan, atau mungkin bisa juga di emas gitu. Jadi pastikan instrumen yang kita pilih untuk menyimpan dana darurat itu mudah diakses dan juga liquid gitu. Jangan sampai ketika kita mau akses kita harus tunggu sekian lama dulu. Nah terus gimana nih kondisi darurat kita gitu kan, nggak mungkin nunggu ya gitu. Oke, Mbak. Tadi ada beberapa pilihan ya. Yang pertama tabungan. Tapi mungkin bolehkah lebih dijabarkan kira-kira ada nggak sih kelebihan dan kekurangan dari tadi kita menyimpan di tabungan, di reksadana, atau tadi deposito, itu seperti apa? Oke, kalau misalnya tabungan itu pasti kita sama-sama tahu ya, yang paling mudah banget diakses. Tinggal gesek aja udah bisa kita manfaatin, atau tinggal transfer aja gitu kan ya. Itu yang paling mudah. Nah, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah imbal hasilnya itu kecil banget. Bahkan nggak bisa nutup inflasi gitu kan. Nah, sedangkan untuk instrumen-instrumen yang lain itu mungkin agak susah, nggak semudah tabungan maksudnya gitu kan. Contohnya kayak RDPU gitu ya. Kita harus cairin dulu. Ada mungkin yang bisa langsung cair, tapi ada juga yang harus tunggu sehari dulu, 1 hari kerja misalnya gitu. Cuman imbal hasilnya juga lebih tinggi gitu kan, apalagi kalau misalnya reksadana itu kan nggak kena pajak. Sedangkan di tabungan itu kan masih ada pajaknya gitu kan. Kita harus juga pertimbangkan itu gitu. Nah, hal-hal ini itu juga kembali ke kita, atau mungkin mau kita pisah-pisah boleh juga. Oke lah, kira-kira aku kalau darurat itu butuhnya segini nih yang harus diakses cepat. Oke, sekian persen aku taruh di tabungan, sekian persen aku taruh di RDPU, sekian persen aku taruh di emas, juga boleh, bebas, kembali ke kita. Karena apa? Dana darurat itu juga kan perlu direview gitu ya, dalam artian kita itu kan juga ada inflasi. Nah, mungkin kita udah berhasil nabung dana darurat itu 2 tahun yang lalu. Tapi yakinkah 6 kali pengeluaran rutin bulanan kita 2 tahun yang lalu masih sama sekarang? Nah, itu juga perlu dipertimbangin karena harus kita review. Oh, ternyata udah beda. Sekarang pengeluaranku udah lebih gede karena incomeku lebih gede. Nah, artinya apa? Dana daruratnya juga harus ditambahin gitu. Nah, kalau misalnya pun tidak ada perubahan, jangan lupa sama inflasi gitu. Nah, kalau misalnya memang instrumennya itu tidak bisa menutup inflasi, ya berarti kita harus top up dana daruratnya gitu. Oke, berarti tadi ya, Mbak, kalau udah punya dana darurat pun tetap harus memperhatikan beberapa hal karena tadi ada beberapa poin kayak misalnya bisa saja beda dana darurat yang kita butuhkan tahun lalu sama tahun ini, inflasi dan lain sebagainya itu ya, Mbak. Bolehkah memutar dana darurat dengan menaruhnya di P2P lending? Kalau aku sih nggak saranin ya gitu ya, karena kan P2P lending itu kurang liquid gitu. Sedangkan kita itu nggak pernah tahu kapan kondisi darurat itu datang ke kita. Nggak mungkin kan kondisi darurat itu bakal ketok pintu. Permisi, saya mau datang 3 hari lagi, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi, gitu kan nggak mungkin ya. Makanya itu kenapa instrumen untuk dana darurat itu harus seliquid mungkin gitu. Gitu sih Mbak. Oke, berarti alasan untuk tidak disarankan ke P2P lending karena tadi dia tidak liquid gitu ya, Mbak. Kalau buat investasi Iya, mungkin boleh saja gitu. Yes, benar. Kurang liquid gitu ya kalau di P2P. Karena ya itu tadi, nggak mungkin lah kondisi darurat itu permisi dulu gitu ketika mau datang sih. Benar. Oke, mungkin gini ya. Buat teman-teman semua, nggak perlu khawatir misalnya penghasilannya pas-pasan atau gajinya pas-pasan, kemudian kita jadi punya banyak alasan buat nggak punya dana darurat. Padahal dalam kondisi darurat adalah ya dana itu yang bakal menyelamatkan kita gitu ya. Bisa bantu kita buat tetap merasa aman, nyaman gitu ya. Karena kan mungkin dalam kondisi-kondisi yang darurat, ketika kita itu mempunyai ketenangan hati, kenyamanan, itu bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih
gitu. Jadi nggak ada alasan mulai sekarang buat nabung dana darurat, karena sekecil apapun kamu punya uang, kamu bisa tabung gitu kan. Banyak banget instrumen yang bisa kita pakai buat nabung uang kita sekecil apapun. Jadi jangan beralasan lagi buat nggak punya uang buat beli dana darurat, sedangkan kamu bisa ngopi-ngopi cantik di kafe gitu ya.